Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul dengan NIM 2103010043 kelas PBSI N03. Video ini dibuat untuk tugas belajar dan pembelajaran dosen pengampu Ibu Teti Kumalasari. Sini saya akan membahas tentang uji kompetensi dari bab 4, bab 5, dan bab 6. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu bab 4. Soal yang pertama, jelaskan pengertian materi pembelajaran. Jawabannya, menurut Jamila pada tahun 2014, materi pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan cukup esensial, mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan atau sasaran pembelajaran yang ditetapkan. Soal nomor 2, jelaskan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai materi pembelajaran. Baik, jawabannya pengetahuan. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran yaitu informasi-informasi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan wawasan mereka melalui rangsangan yang dititik beratkan pada ranah kognitif. Kemudian ada juga keterampilan. Keterampilan sebagai materi pembelajaran, yaitu sebagai materi pembelajaran meliputi kemampuan dalam menggunakan ide, menentukan alternatif pilihan, memanfaatkan bahan, peralatan, dan waktu yang tersedia, serta menjalankan teknik atau langkah yang harus dilalui. Dan yang terakhir, sikap dan nilai. Sikap dan nilai ini sebagai materi pembelajaran merupakan perilaku yang relatif permanen, melekat, dan turut mencerminkan tingkat kepribadian orang yang memilikinya. Soal nomor 3, jelaskan macam-macam metode mengajar. Yang pertama, metode proyek, yaitu cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Yang kedua, metode eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga, metode tugas dan retitas. Metode tugas dan retitas ini yaitu metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, metode diskusi, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan kepada suatu masalah yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan. Dan yang kelima, yaitu metode sosiodrama. Metode ini dasarnya mendramatiskan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. Dan yang keenam, metode demonstrasi, yaitu cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Yang ketujuh, metode problem solving, yaitu suatu metode berpikir yang menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Yang kedelapan, metode karya wisata, yaitu cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik, toko, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Dan yang kesembilan, metode tanya jawab, yaitu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Yang ke-10, metode latihan,
yaitu suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan yang terakhir, yang ke-11, metode ceramah, yaitu suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. Lanjut bab 5, soal pertama. Jelaskan bagaimana pendapat Anda tentang pengertian media sumber pembelajaran. Jawabannya, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Soal nomor 2, jelaskan tentang karakteristik media pembelajaran. Jawaban untuk karakteristik ada 3. Yang pertama, karakteristik media audio, media visual, dan media audio visual. Karakteristik media audio, media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Media audio ini memiliki ciri utama dari media ini adalah pesan yang dituangkan dalam lambang auditif, baik verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gerutuan, gumam, musik, dan lain-lain. Kemudian karakteristik media visual, media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Media ini terdiri atas pesan visual, penyaluran pesan visual verbal atau nonverbal, grafis, dan benda asli dan benda tiruan atau model. Dan yang terakhir, karakteristik audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman, video, film, dan sebagainya. Media audiovisual ini menggabungkan antara media audio dan visual. Jadi media audiovisual terdiri atas 2 jenis, yaitu jenis yang pertama dilengkapi dengan fungsi peralatan suatu suara dan gambar dalam satu unit yang dinamakan audiovisual murni, misalnya film. Jenis yang kedua adalah media audiovisual tidak murni, misalnya slide. Apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga lebih cepat dan lebih mudah diingat daripada apa yang dapat dibaca saja atau didengar saja. Soal ketiga, jelaskan bagaimana pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran terhadap peserta didik. Secara khusus, jawabannya secara khusus manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kemp dan Dayton dalam Sihotang pada tahun 2015, yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Misalnya, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang suatu hal. Melalui media penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Kemudian soal proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Ya. Contohnya, media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Ya, maksudnya jika dipilih dan dirancang dengan benar, media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Melakukan komunikasi dua arah secara aktif tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi.
Seringkali terjadi pada para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar, padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu jika mereka memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Dan yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Ya, dengan cara penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Kemudian yang keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk ini media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa tergantung pada keberadaan guru. Yang ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Manfaatnya, dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, dan hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Dan yang kedelapan, yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan media, guru tidak perlu mengulang-mengulang penjelasan dan mengurangi penjelasan verbal atau lisan, sehingga guru dapat memberikan perhatian yang lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Dan menurut Sihotang 2015, media pembelajaran yang digunakan harus memiliki prinsip kesesuaian dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga dalam pemilihan media pembelajaran perlu dipahami prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media pengajaran hendaklah dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, guru hendaknya belajar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Dan yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Dan yang terakhir, yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancarkan proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Lanjut di bab 6. Soal yang pertama, menurut Anda apakah perencanaan evaluasi sama dengan perencanaan pada umumnya? Uraikan pendapat Anda. Nah, jawabannya, perencanaan pada umumnya merupakan suatu cara untuk memproyeksi maksud dan tujuan. Seperti yang telah kita tahu, perencanaan berkaitan dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang memerlukan imajinasi dan pilihan atau choice. Pemikiran yang ditujukan ke masa depan dan proses mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan mencerminkan upaya yang penuh pertimbangan. Perencanaan diakui sebagai cara yang paling andal atau reliable untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perencanaan merupakan suatu cara untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarah tindakan tersebut agar sesuai dengan visi, untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarahkan tindakan tersebut agar sesuai dengan visi. Itu perencanaan pada umumnya. Nah, kalau perencanaan evaluasi, yaitu menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan.
Nah, termasuk ke dalam perencanaan evaluasi ini adalah yang pertama, penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi. Dan yang kedua, menentukan batasan evaluasi dan analisis konteks evaluasi. Yang ketiga, identifikasi pertanyaan, kriteria, dan masalah evaluatif. Dan yang keempat, perencanaan pengumpulan analisis dan interpretasi informasi. Dan yang kelima, mengembangkan tim manajemen perencanaan evaluasi, termasuk menentukan waktu, anggaran, dan biaya personel, serta menentukan penilaian, monitoring, dan perbaikan perencanaan evaluasi sampai mendapatkan suatu kesepakatan mengenai prosedur evaluasi yang dilakukan. Baik, soal nomor 2, jelaskan evaluasi pendidikan biasa dibagi menjadi 2 kategori umum. Jawabannya, yang pertama, evaluasi sumatif biasanya dilakukan dengan maksud membuat penilaian mengenai keseluruhan aktivitas dan program. Nah, pengumpulan dan analisis biasanya ditunjukkan pada pengukuran hasil dan ditingkatkan penyampaian dengan mengacu pada tujuan dan standar tertentu yang telah dipahami. Dan yang kedua, evaluasi formatif. Sebaliknya, mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk itu dirancang. Nah, evaluasi formatif ini biasanya digunakan untuk memperbaiki pengembangan dan dapat dikatakan sebagai evaluasi berkelanjutan yang mengiringi upaya pengembangan atau proses perubahan yang lebih besar. Evaluasi formatif sangat banyak digunakan, misalnya saat melakukan implementasi program atau sistem pengajaran baru. Soal nomor 3, jelaskan tahap-tahap dalam perencanaan evaluasi. Jawabannya, yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Memahami tujuan evaluasi adalah salah satu wawasan paling penting yang harus dimiliki oleh seorang evaluator. Jadi, apapun bentuk dan pendekatan evaluasi, penentuan tujuan evaluasi akan selalu berkenaan dengan apa yang diharapkan dari pelaksanaan suatu evaluasi, yaitu output dan outcome. Dan yang kedua, merumuskan masalah evaluasi, yaitu masalah kurikulum. Dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi adalah rendahnya mutu pembelajaran siswa atau bahkan hasil pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan pada tahap ini. Evaluator mengidentifikasi data atau informasi sesuai dengan kebutuhan dan variabel yang akan dievaluasi. Yang keempat, menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Pada tahap ini, evaluator mengidentifikasi data atau informasi sesuai dengan kebutuhan dan variabel yang akan dievaluasi. Dan yang kelima, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Penentuan modal evaluasi sangat berkaitan dengan berbagai pendekatan evaluasi. Evaluator hendaknya memahami berbagai pendekatan dalam evaluasi, kekuatan dan kelemahan setiap pendekatan. Yang keenam, menentukan alat evaluasi. Penentuan alat evaluasi hendaknya sesuai dengan tujuan dan pertanyaan evaluasi yang dikemukakan sebelumnya. Dan yang ketujuh, merencanakan personal evaluasi. Personal evaluasi di sini adalah seluruh sumber daya manusia yang tersedia dan terlibat untuk pelaksanaan evaluasi. Nah, termasuk di sini antara lain adalah yang pertama, evaluator atau tim evaluator. Yang kedua, klien yang meminta evaluasi. Dan yang ketiga,
evaluan atau objek evaluasi. Dan yang kedelapan, merencanakan anggaran. Anggaran dan pembiayaan kadang bisa menjadi kendala untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi. Jadi, jika dana tidak sesuai dengan perencanaan anggaran, bisa menghambat jalannya program. Dan yang terakhir, yang kesembilan, merencanakan jadwal kegiatan. Perencanaan jadwal kegiatan dapat didasarkan pada permintaan klien, kebutuhan program, atau berpatokan pada kriteria dan peraturan tertentu. Baiklah, sekian pembahasan uji kompetensi bab 4, bab 5, dan bab 6. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.